Makanya saya itu selalu menyarankan buat kalian itu yang nggak kuat mental, usahakan dicabut aja HP-nya dulu. Bukan HP-nya ya, mohon maaf. Bukan HP-nya yang dicabut, nomor HP-nya yang didaftarkan ke pinjol tersebut. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel kesayangan kita semua, Faiz Official Pinjol. Apa kabar saudara-saudaraku semua? Apakah kalian sehat-sehat selalu? Saya doakan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpahkan rezekinya dan selalu diberi nikmat sehat. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, di video kali ini saya ingin menginformasikan ya tentang resiko terbaru gagal bayar pinjol legal OJK ataupun pinjol ilegal. Namun sebelum itu, seperti biasa, untuk teman-teman yang baru saja bergabung dengan channel ini, pastikan kalian sudah mensupport saya dengan cara mensubscribe channel ini dan juga menekan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video-video terbaru di channel ini. Dan jangan lupa juga untuk menontonnya sampai habis agar kalian itu tidak gagal paham dan menjadi paham. Baik, tema kita kali ini itu tentang apa saja sih resikonya ketika kita gagal bayar di pinjol legal dan pinjol ilegal, tentunya teman-teman seperti itu. Karena memang setiap hari atau setiap bulan itu ada saja bentuk-bentuk perubahan-perubahan teroran baik itu lewat DC lapangan ataupun DC by telepon, teman-teman ya. Di sini itu saya ingin menjabarkan ya apa saja sih resiko-resikonya terbaru di Mei ini 2023 ini, teman-teman ya. Seperti yang kita ketahui, karena di Mei 2023 ini juga kita ketambahan pinjol legal baru yang tadinya ilegal jadi masuk ilegal, walaupun dalam masa tahap percobaan. Di video sebelumnya saya sudah ada bahas ya, sebelum ini saya bahas video itu tentang pinjol legal terbaru ya, yang mudah cair. Tentunya mudah cair karena masih dalam masa percobaan, teman-teman. Itu mudah cair kalau data kalian itu masih bagus, teman-temanku ya, jangan salah paham. Baik, saya akan jabarkan apa saja sih resikonya ketika kita itu gagal bayar di pinjol legal di tahun 2023 ini, Mei, teman-teman ya. Pinjol legal maupun ilegal. Tapi kalau pinjol ilegal itu kan tentunya kalian sudah banyak yang tahu ya. Karena ya namanya juga ilegal ya, menghalalkan segala cara. Karena kalau legal ini ada juga yang menghalalkan segala cara dan ada juga yang enggak seperti itu, teman-teman ya. Resiko yang pertama itu tentunya teroran, ancaman, intimidasi ya dari pihak DC pinjol yang dilakukan secara terus-menerus ya. Itu pasti, teman-teman. Itu biasanya ketika kita itu galbay 1 sampai 2 bulan ya, kita itu memang teroran itu yang gencar-gencarnya itu mungkin bisa dalam sehari itu kalian bisa mendapatkan telepon 30 sampai 50 ya. Itu sih yang saya alami, teman-teman ya. Itu telepon itu, WhatsApp, wah itu banyak sekali masuk apabila kalian itu memang masih mengaktifkan HP. Namun kalau sudah mencapai 3 bulan ya, teman-teman, itu mungkin agak berkurang ya kalau menurut saya, karena itu yang saya alami, teman-teman, agak berkurang ya, seperti itu. Dan juga ada sih ancamannya, cuman nggak terlalu parah seperti waktu bulan pertama, bulan kedua ya, teman-temanku. Makanya saya itu selalu menyarankan buat kalian itu yang nggak kuat mental, usahakan dicabut aja HP-nya dulu. Bukan HP-nya ya, mohon maaf. Bukan HP-nya yang dicabut, nomor HP-nya yang didaftarkan ke pinjol tersebut. Nah, buat resiko kedua itu ini melakukan penyebaran data. Nah, seperti kita ketahui dan juga saya sudah banyak bahas ya tentang penyebaran data ini, tidak hanya pinjol ilegal saja, melainkan pinjol legal juga melakukan penyebaran data, teman-temannya. Ada juga pihak-pihak yang tidak setuju tentang statement saya ini, karena menganggap kalau memberikan informasi di luar kondar itu tidak dianggap sebagai bentuk penyebaran data. Itu terserah mereka, itu hak mereka. Tapi kalau menurut saya, memberikan informasi yang memang tidak wajib diketahui oleh orang tersebut dan dilakukan oleh pinjol, itu berarti itu salah satu bentuk penyebaran data, dan karena sudah memberikan informasi data pribadi kita tentang kegiatan pribadi kita ke orang lain yang tidak semestinya harus tahu. Itu, teman-teman, alasan saya memberikan statement bahwasanya pinjol legal OJK juga melakukan penyebaran data ya.
seperti itu. Semoga dipahami ini teman-teman. Ketiga resikonya itu kunjungan DC lapangan. Itu tentu kalau di DC pinjol itu memiliki DC lapangan. Nah, ini banyak juga yang teman-teman ini yang mereka takutin itu adalah DC lapangan karena dengan alasan mereka itu mempermalukan ya dengan cara kadang memang berteriak-teriak di halaman kita ya walaupun mereka itu sebetulnya tahu aturan-aturan yang apa yang boleh mereka lakukan dan apa yang mereka tidak boleh lakukan, tapi memang mereka itu memang sengaja melanggarnya itu karena mereka tahu kalau kita itu tidak akan melaporkannya ke polisi teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalian itu diperlakukan seperti itu ya sudah abaikan aja pinjol kalian, tidak usah lagi dibayar karena mereka melakukan juga kesalahan-kesalahan atau pelanggaran-pelanggaran yang sudah ditentukan oleh OJK teman-temanku ya. Nah untuk berikutnya resikonya ya teman-teman ya, data kalian itu akan masuk blacklist Pusdapil. Nah buat kalian yang belum tahu apa itu Pusdapil, Pusdapil itu adalah Pusat Data Fintech Lending ya, beda dengan OJK teman-teman ya. Kalau OJK itu ya menaungi semua termasuk perbankan ya, kalau Pusdapil itu cuman di fintech lending aja, pinjol 102 itu teman-teman ya. Jadi kalau kalian itu masuk di Pusdapil ya kalian itu tidak bisa ambil di 102 pinjol ya teman-teman, tapi masih bisa apa namanya di luar daripada itu ya. Seperti itu teman-teman, yang penting data kalian itu tidak masuk di SLIK OJK. Ya seperti itu kalian sudah pahami ya, Pusdapil itu Pusat Data Fintech Lending ya. Dan resiko yang terakhir itu masuk blacklist SLIK OJK ya. Dan juga itu kalau SLIK OJK seperti yang sudah banyak saya bahas, tidak semua pinjol itu mendaftarkan data gagal bayar kalian itu ke SLIK OJK. Walaupun mereka itu mempunyai hak, mempunyai kuasa ya, bisa saja mereka itu melaporkan kalian itu ke SLIK OJK, tapi mereka tidak melakukannya karena alasan-alasan tertentu demi kelangsungan perusahaan-perusahaan mereka tentunya teman-teman ya. Jadi itu tadi resiko-resiko yang kalian akan hadapi apabila kalian itu galbay pinjol legal OJK ya. Kalau untuk ilegalnya itu tidak ada resikonya teman-teman. Cuman penyebaran data saja karena memang itu saja senjatanya. Kalau buat DC lapangan tidak punya tentunya karena kegiatan mereka itu operasional mereka itu secara ilegal. Tentunya kalau pinjol ilegal tidak usah dibayar. Ya, seperti itu saudara-saudaraku semua. Jadi kalau untuk menghadapi ini semua, saya sering katakan tidak usah terlalu panik maupun kalian itu galbaynya di pinjol legal OJK yang katanya, karena banyak juga oknum-oknum yang memang sengaja menakut-nakuti kita agar mental kita itu rusak atau entah gimana, atau mereka itu pengen mengambil keuntungan daripada kepanikan kita agar mereka itu ya mendapatkan keuntungan seperti oknum-oknum joki ini teman-teman. Mereka itu sengaja menakut-nakuti kita, jangan ambil yang masuk SLIK OJK ya, nanti saya arahkan ke sini biar kalian itu enak. Biar kalian enaknya itu di mana ya, mau masuk SLIK OJK ataupun tidak masuk SLIK OJK, mau ada DC lapangan mau tidak ada DC lapangan ya, itu tidak masalah kalau memang kita tidak sanggup membayarnya. Jangan kalian itu sekali-kali melakukan hal-hal yang bodoh dengan cara membayar joki walaupun itu dibayarnya setelah pencairan teman-teman ya. Itu sudah banyak saya jelaskan tentang itu, saya cuma kembali mengingatkan lagi ingatan kalian agar kalian itu tidak melakukan hal-hal yang baru saja saya sebutkan. Kalau resiko-resiko ini ya teroran ancaman ya memang seperti itu teman-teman, karena memang yang mereka miliki, pinjol-pinjol itu yang mereka miliki ya cuman itu aja untuk menekan kalian ya. Melakukan penyebaran data ya yang tadi saya jelaskan penyebaran data itu seperti apa. Jangan lagi kalian itu takut kalau pinjol legal itu ya penyebaran datanya seperti itu tadi ya, menelpon di luar kondar. Ya mau diapain, dihadapin aja. Toh memang hutang ini bukan aib teman-teman. Semua orang itu pasti pernah berhutang, walaupun berhutang cuman 1 liter beras atau 1 kilo beras itu pastilah. Tidak ada orang itu yang bebas dari hutang ya teman-teman. Nah, DC lapangan itu tidak semua pinjol itu memiliki DC lapangan.
Jadi apa sih yang kalian takutkan itu sebetulnya sama DC lapangan ya? Yang banyak alasannya sih dari teman-teman itu ya kalau mereka itu mempermalukannya. Nah, justru bagus kalau kalian kalian itu dipermalukan, berarti kalian itu tidak usah bayar. Kalian tinggal videoin, dokumentasikan, nanti buat pegangan kalian teman-teman ya. Nah, itu tadi sudah saya jabarkan ya resiko-resikonya terbaru di tahun 2023 ini, dan di video sebelumnya saya juga sudah merilis pinjol terbaru yang dulunya ilegal sekarang masuk legal ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya, Faiz Official Pinjol. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Kopi dulu guys.